3. Sampah bos di meja. Sumpah beneran. Sampah banget. Enggak sih. Oh plastik, ini sendok. Kirain plastik bekas sabun. Sendok, ada. Mana Pak? Pukul ya. Udah? Udah. Udah mulai kita? Udah. Oke. Sekali apa dong? Ya udah. Siap 3, 2, 1. The Palgonas present. Halo semuanya, jadi ketemu lagi. Ini baru pertama kali nih. Jadi ini project pertama kita di The Wow Project. Jadi kita akan punya satu segmen namanya Apple to Apple. Nah, Apple to Apple kali ini kita mau ngebahas makanan. Makanannya apa? Kita mau coba untuk battle babi guling. Mantap. Jadi babi guling itu sebenarnya video ini tujuannya untuk rekomendasi buat teman-teman sekalian yang mau liburan ke Bali. Nanti kita akan tunjukin berapa babi guling atau nasi babi guling yang populer saat ini. Buat informasi buat teman-teman yang kalau mau datang ke Bali, jadi nggak bingung lagi mau makan babi guling yang mana. Nah, bisa lihat video kita nanti. Siap? Kita mulai, yuk. Oke, nanti sembari makanannya datang. Nah, nanti ini kan kita nggak tahu babi gulingnya apa aja, tapi di terakhir nanti kita baru akan terangin. Tapi sebelumnya kita akan urut-urutin karena tapi rasa adalah rasa itu subjektif ya. Mungkin lidah saya tidak sesuai dengan lidah teman-teman yang lain, nggak masalah. Jadi ini rankingnya atau rasanya menurut lidah saya. Dan juga buat teman-teman yang tidak makan babi, boleh silakan skip video ini, nggak masalah. Tapi kalau yang mau nonton silakan sebagai ilmu. Oke, makan yang pertama. Kayak gini nih. Sip, makan yang ganteng. Ya. Ini nih, kelihatan nggak? Oke. Lagi mas. Oh, nih. Nih. Enak nih ya. Nih. Dia babi guling tuh sebenarnya ada macam-macam sambal ya, tapi ini dia pakai sambal cabe gitu, dipotong-potong. Terus ada lawarnya otomatis. Terus ini ada kulitnya, goreng-gorengannya. Aduh, ini goreng-gorengannya nih. Nah, ada kerupuk. Kita coba ya. Kita coba dulu dari lawarnya. Amin. Enak. Tapi ini basah banget. Tapi enak sih. Jadi bumbu-bumbu lawar tuh, karena di lawar itu kan ada bumbu-bumbunya gitu. Jadi dia akan masuk. Nah, ini juga minyak babinya itu udah minyak babi, bumbunya itu udah nyampur jadi satu. Coba babi gorengnya nih, babi goreng. Maaf. Jadi babinya ini tipe kering. Kalau babi guling itu memang di Bali ada 2 tipe. Jadi babi guling basah dan babi guling kering. Nah, untuk babi guling yang ini, babi guling yang pertama ini tipenya tipe kering. Jadi biarpun berbumbu, cuma komponennya banyak daging goreng-gorengnya. Terus daging babinya itu diguling atau dibumbui sampai bagian-bagian keringnya itu masih keset-keset gitu dagingnya. Enak. Kita lihat gini. Sip, next. Babi guling yang kedua. Wow.
kayak gini. Nah, kelihatan nggak? Di Bali itu ada makanan yang kayak gini nih, kayak sosis Bali. Biasanya kan isinya daging, namanya urutan. Nah ini namanya apa namanya? Semu atau oret. Ada di daerah lain bilangnya semu, atau daerah ini isinya oret, sama kayak makanan di Sumatera Utara kalau pernah lihat. Tapi ini di Bali. Ini nih dari ubi ditumbuk, lalu dicampur sama darah. Nah, bagi orang yang nggak makan darah, nggak bisa kan, pasti dipinggirin nih, makan babinya doang. Kemudian dikasih kulit-kulit babi atau jeroan babi itu, kemudian dimasukin ke dalam usus babinya. All about babi lah. Ini yang kedua ini basah. Si ada tulangnya guys, tulang. Ini kayaknya bagian iga. Enak kayaknya. Kulitnya sudah ini sudah sudah meleot dia, meleot. Babinya besar. Udah basah gitu aja tuh bilangnya. Meleot. Ini ada babi, lemak babi goreng tepung. Waduh, sedap. Nah, seperti yang dikatain yang tadi aku bilang, di Bali tuh sambal babi guling tuh macam-macam. Tadi ada yang cabai goreng gitu. Nah, ada sekarang nih cabenya cabai hijau kayak gini nih. Saudaraan mana sih tadi? Kayaknya sih. Ganggu mulu. Makan. Kita coba babi semuanya ya, sambil semuanya kita masih jadi satu. Babinya kita coba. Babinya ini gede banget. Dan oh ya, kita nih belinya ada yang dari Gojek, ada yang kita beli langsung ke tempatnya karena kita masih low budget. Jadi kita beli beli ke tempatnya sendiri, tapi make sure itu apa tuh namanya? Make sure akan tetap hangat biar tetap enak. Jadi kita harus menyesuaikan waktu belinya gitu. Jadi sampai ke sini masih enak pokoknya. Harganya sama, kita beli di 20.000 semua, jadi apple to apple, jadi sama, seimbang. Nice. Enak. Babi goreng merah itu bener-bener lemaknya aja. Jadi lemak babinya itu kalau misalnya masih mentah kan dia masih apa namanya, masih solid gitu. Nah itu dikasih tepung merah, habis itu diangkat langsung digoreng panas-panas, hasilnya seperti itu. Ini juga semu atau oret ini kemungkinan sih segmented ya, selain karena ada yang makan darah ada yang tidak, juga rasanya juga kemungkinan ada yang suka ada enggak, bakalan seimbang antara orang suka sama. Sambalnya tidak lebih pedas sih dari apa tuh namanya, dari sambal yang tadi lebih pedas. Coba kita cobain daging iganya. Daging iga emang gak pernah bohong. Kalau dapatnya di iga, jadi apapun daging yang nyatu sama tulang tuh enak, pasti lebih empuk. Mungkin kebetulan, mungkin emang konsepnya kayak gitu, kita nggak tahu ya. Tapi ini bikin rasanya lebih enak. Sekali lagi. Jadi kalau dihitung-hitung yang kedua ini dia komponennya nggak begitu banyak. Ada sayur, babi merah, daging babi, kulit, sama semua, cuma 5 komponen. Jadi nggak begitu banyak. Tapi enak dan tidak pedas. Bagi orang yang tidak terlalu suka pedas, yang makanan Bali yang terlalu pedas, ini enak. Oke,
Next. Lapar, Bu. Yang ketiga. Ini porsinya gede banget. Wah, ini muncul akhirnya ke permukaan. Ini kayak gini tampilannya tuh ya. Jadi sayur lawarnya itu kacang panjang dominannya. Lalu ada ini kayak babi apa tuh namanya, kriuk gitu, babi sit-sit, babi yang disuir-suir. Nah ini ada lagi nih. Nah kalau semutnya tadi kan apa tuh namanya, semutnya tadi kan bulat dimasukin ke dalam usus, masih kelihatan ususnya. Kalau ini tuh kayak udah dibikin kotak, udah dimasukin cetakan loyang kayaknya, baru dipotong-potong. Tapi sama, rasanya sama. Dan ada jenis oret dan semut yang lain. Nah ini kalau di Sumatera Utara tuh kayak tambusu. Nah, telur di dalamnya terus dikasih bumbu. Kayak tambusu. Dan sambalnya beda lagi. Sambalnya kayak gini, sambal bumbu Bali dicampur cabai-cabai kecil. Nggak segamblang tadi ya cabenya, merah-merah gitu, tapi ini udah digoreng, dihalusin, kemudian dijadiin sambal. Plus dagingnya. Masih ada lemak-lemaknya. Kelihatannya sih enak. sesuai dengan selera aku. Ini dan kulitnya. Kelihatannya masih garing. Kelihatannya masih garing nih kulitnya. Kita coba. Babi guling 3 punya siapa ya? Coba ya dagingnya dan sayurnya. Ini nasi. Dagingnya lebih juicy, terus karena masih ada lemaknya campurannya, jadi balance, nggak lemak-lemak tok, nggak ada, masih di dalam satu bungkus masih bisa lihat dagingnya, masih lihat lemak-lemaknya juga, jadi komposisinya pas, nggak ada kebanyakan, nggak curang gitu loh. Karena kadang-kadang kan orang atau tempat makan babi guling kan lemak-lemaknya doang gitu. Ini komposisinya pas. Kita coba babi suwirnya. Babi goreng suwirnya ini sebenarnya sebenarnya tuh nggak rasa yang gimana gitu ya, babi goreng suwir, cuma dia mungkin tujuannya untuk nambahin tekstur kalau dimakan bareng-bareng. Jadi yang udah lembek digabungin sama babi goreng jadi enak, jadi ada tekstur menggigit, tapi ini tetap enak. Sekarang kita lihat kulitnya. Jadi kulit yang enak itu adalah ketika digigit, selain renyah, dia renyahnya bukan karena digoreng. Kayak karena kebanyak ada juga yang renyahnya itu kulitnya karena digoreng lagi, udah dipanggang, digoreng, diguling, digoreng. Nah ini karena renyah emang dari guling, terus ada layer-layer lemaknya di bawahnya. Tuh. Jadi nggak kulit-kulit tok, tapi masih ada bisa gigit lemaknya. Nice. Lapar kan? Coba pakai nasi. Oke, fix. Next.
Berapa nih? Berapa sih? 5. Ini yang keempat. Ini. Keempat. Aduh. Babi guling. Oke, babi yang keempat ini minimalis ya. Posisinya kayak gini. Minimalis. Minimalis sekali. Ini porsi yang ini serius. Ini jadi porsi yang cukup untuk ya ada perempuan yang lagi pingin diet tapi pingin banget makan babi guling. Nah, ini cocok nih porsinya segini nih. Atau yang lagi pura-pura jaga body di depan pasangannya tapi tetap pingin babi guling, bisa di sini. Oh, ini perbedaannya nih. Nah, komponennya aku bahas komponen dulu ya. Jadi komponennya itu sama. Komponennya itu ada babi kriuk, babi merah ini. Kemudian babi gulingnya, ya kan? Babi gulingnya. Lalu ada bumbunya. Nah, ini bumbunya ini unik nih. Yang ini yang keempat ya. Jadi dia tuh nggak basah. Kalau yang tadi 3 sebelumnya kan bumbunya basah banget oleh minyak, oleh apa. Tapi bumbunya ini tuh kering gitu loh. Jadi benar-benar bumbunya doang, minyaknya sedikit. Jadi masih jatuh-jatuh. Nggak solid gitu. Jadi terus apa tuh namanya? Dan dagingnya ada di bumbu. Jadi warnanya pucat. Jadi warnanya agak merah-merah gitu. Harusnya sih berasa. Sambalnya sambal yang sama kayak yang sebelumnya, yang ketiga. Oke, kita coba pakai babinya sama lawarnya ya. Lawarnya ini nangka ya. Lawarnya nangka. Mayoritas kalau tadi kan banyak kacang panjang, kalau ini benar-benar nangka sama kulitnya. Berantakan. Kita coba. Enak ya? Ini enak nih. Babinya karena udah berwarna, jadi sebenarnya potongannya ini benar-benar daging. Di bungkus yang ini dia daging aja, nggak ada lemaknya, sedikit banget lemaknya. Lemaknya itu udah terpotong-potong untuk jadi bagian dari lawarnya. Nah, ini daging potongan tipis kayak ini, nggak dipotong potong-potong yang panjang-panjang kayak tadi, nggak, tapi ini benar-benar dipotong slice gitu kayak dagingnya. Nah, daging. Jadi ini benar-benar full daging. Yang nggak suka lemak bakalan cocok nih yang di sini. Sebenarnya saya sih sukanya agak berlemak ya. Cuma ini tasty, enak nih. Tapi nggak ada kulitnya nih. Biasanya kan kayak gitu. Mungkin karena kita beli untuk porsi bungkus ya, makanya nggak ada kulitnya. Cukup, biar bisa masuk yang kelima. Sampailah kita yang kelima. Apa? Enggak, ini dibilang Adi. Pasar Lanjut, pagi udah Kak, tutup ya. lanjut. Wah, ini terkomplit dari yang semua tadi kayak yang kelima. Ada sate lilit, komponen wajib, seharusnya di makanan Bali ya. Terus ada lawar. Nah, ini lawarnya nih menarik nih. Di Bali, lawar itu sebenarnya adalah bermacam-macam, sangat variatif. Jadi apapun banyak komponen yang bisa jadi lawar. Dari nangka, dari kelapa, dari
kelapa muda, dari kacang panjang, macam-macam. Nah ini salah satunya adalah lawar yang kacang panjangnya diganti sama pare. Pare nih, pare. Saya sangat suka pare. Pisahin Kak. Saya sangat suka pare. Kan ngasih tahu penonton gimana sih? Coba Kak, parenya mana? Nanti kita coba bareng-bareng ya. Jadi ini pare, kita pisahin dulu. Nah, terus tadi jadi di Bali semua berusaha itu semua komponen babi itu dipergunakan. Jadi darah babi itu ada yang tadi dibentukkan oret atau siapa tuh namanya, semua itu ada yang digoreng kering kayak gini. Nah, ini darah nih. Atau lainnya bigete itu. Bigete, betul, bigete. Ini kulit seperti biasa. Nah, goreng-gorengannya berupa ini. Ini goreng-gorengan yang jamak, jeroannya, paru, enak banget nih. Terus ada bagian usus gorengnya kayak gini. Ini sama kayak ketiga. Di bagian dagingnya tuh ada yang bagian lemaknya. Ada bagian daging-dagingnya tuh. Ini tipe basah. Karena luber-luber bumbunya solid, jadi nggak kayak tadi. Yang kering tuh kayaknya cuma yang tadi yang keempat deh. Sisanya ini basah semua. Ada daun singkong. Nah, daun singkong. Sayurnya ini hijau udah dipisahin. Nah, bentuknya kayak ini. Ini komplit sih. Ini adalah tipikal nasi babi guling defaultnya di Bali. Jadi komponen yang harus ada tuh kalau misalnya ada upacara seperti ini. Oke. Tapi kita coba rasanya. Oh, saya suka sekali pare. Luar biasa. Parenya saya suka sekali. Saya makan sayur singkong dulu ya. Lawarnya dong. Terakhir, save the best for the last. Jadi babinya enak, tidak terlalu keset. Dari tadi saya sih nggak ada, cuma yang pertama aja yang agak keset dagingnya, cuma enak. Terus apa tuh namanya, bisa kegigit lemaknya, nggak gitu ngelawan. Taruhnya enak. Gorengannya juga masih mantap. Kita coba campur sama parenya ya. Apakah pare itu kan sebenarnya rasanya kuat ya, pahit banget ya. Apakah dia akan mempengaruhi rasa atau malah nambah jadi enak? Kita campur nasi yang babi yang berlemak. Wah, babinya lemak sama pare. Kasih gorengan. Parenya dimasak bagus, jadi pahitnya tuh nggak, masih ada pahit pasti, cuma nggak kenceng banget, nggak sampai overlap rasanya. Ini rasanya enak, jadi tambah makanan tuh jadi tambah variatif gitu, lagi banyak rasa di dalamnya, nggak bikin enak. Campur sambal, kita coba parenya sekali lagi. Jadi unik, parenya enak. Apa ketawa-ketawa? Ya benar. Jadi di bungkusan ini parenya menambah rasa. Nah, coba darahnya. Plain, rasa darah itu plain. Tidak ada rasanya. Oke, selesai. Saatnya kita peringkatin ya. Dicatat loh.
Haus nggak minum-minum. Oke. Tadi yang paling belakang ya. Yang pertama dari yang kelima dulu deh. Yang kelima. Jadi ini sekali lagi berdasarkan lidahku. Oke. Jadi harga-harganya pun kita samain. Jadi bungkusannya sama, levelnya sama. Sebenarnya apa kualitas seperti apa itu di masing-masing nasi babi guling itu harusnya sih setara karena biar kita membandingkannya enak. Jadi mungkin ada yang sudah edik banget sama babi guling yang mana setiap ke Bali pasti bilang, "Oh, itu pasti enak." Oh, nggak apa-apa. Karena itu lidah teman-teman semua. Jadi saya cuma mencoba untuk review aja. Kalau teman-teman nanti datang ke Bali masih bingung, belum pernah makan babi guling sebelumnya, masih bingung sama yang populer-populer, inilah 5 babi guling yang populer yang bisa saya sajikan kepada Anda semua. Oke. Sudah. Cepet ya hasilnya ya. Oke, ini udah ada, jadi ini udah ada nomornya tadi di bagian di dalamnya ada nama babi gulingnya. Jadi sekali lagi tidak ada kita nggak di endorse sama sekali oleh warung babi guling ini hanya terkesan atau sebagai rekomendasi aja buat teman-teman ya. Sebenarnya ada 6 ya harusnya ya, infonya tadi pas aku datang harusnya ada 6, cuma ada satu warung yang buka. Yang nggak buka apa sih? Yang di dekat Tabanan. Oh, Selingsing ya. Wah, tuh enak juga tuh katanya. Selingsing. Jadi kurang satu selingsing. Oke. Yang nomor 5 tadi adalah nomor 1. Nomor 1 adalah tarara. Pak Dobil. Pak Dobil ini padahal enak ya sebenarnya ya, tapi nggak tahu di bungkusan hari ini mungkin different. Pak Dobilnya enak. Jadi Pak Dobil ini nanti setiap restoran akan kita kasih di link deskripsi di mana tempatnya atau apanya. Ini nih enak, biasanya di salah satu favorit Pak Dobil ini. Harganya tuh kalau makan di tempat itu 40.000 lah kalau saya. Pisah 90. Pisah 90. Wow. Jadi tapi itu banyak banget. Jadi gini, dibungkus ataupun dimakan pisah tuh beda, pelayanannya beda, serve-nya beda, komponen di dalamnya itu juga beda. Jadi sensasi makan tuh beda. Bukan berarti yang mahal itu enak, yang mahal itu nggak enak, ini kemahalan atau apa, bungkus aja lebih baik atau makan di tempat aja lebih baik. Bukan. Jadi kalau kita makan di tempat itu sudah sangat pasti komponennya berbeda, pasti akan lebih lengkap. Tadi ada yang ada satenya, ada yang nggak ada satenya, ada yang ada kulitnya, nggak ada kulitnya. Jadi kayak gitu, serve-nya pasti beda banget. Jadi makanan enak itu memang tidak masalah harusnya dihargai dengan mahal. Juga enak toh. Oke. Sip, nomor 5 Pak Dobil. Yang membuat terkejut ya, yang pertama ya. Terus nomor 4 tadi, nomor berapa? Kak? Nomor 2. Nomor 4 itu adalah nomor 2. Sret. Bu Oka. Hah? Wow, kejauhan berarti ya, segini. Bu Oka. Ya, ini enak nih. Nah. Bu Oka ini legendaris banget. Jadi udah dari dulu banget. Tempatnya tuh ada di Ubud. Jadi di Ubud tuh dia udah punya 2 cabang. Pak Dobil tuh nggak punya cabang. Jadi dia cuma ada di Nusa Dua, ya. Nah, ini Bu Oka ini, Bu Oka, ini cabangnya ada 2, satunya di Ubud banget, tengah Ubud itu, satunya lagi di daerah Mas kalau nggak salah. Nanti link deskripsinya ada di bawah, lokasi-lokasinya. Nah, ada cabangnya. Ini Bu Oka nih. Ini harganya di tempat itu 45.000 kalau nggak salah. Itu seperti biasa. Memang Bu Oka ini kebanyakan turis mancanegara, sama juga teman-teman dari atau teman-teman yang
tidak begitu gimana pedasnya ya sama seperti reviewnya, jadi makan ke sini karena memang enak. Kalau maksudnya enak kalau tidak pedasnya itu enak gitu loh. Apa sih? Soft lah pokoknya. Kalem lah pokoknya, kalem. Yoi. Nomor 3 tadi adalah nomor 5. Oke, nomor 5 kita lihat. Babi guling Chandra. Ya. Babi guling Chandra ini ada di Denpasar, daerah Tekumar, daerah tengah banget kota Denpasar. Jadi gampang dicari kalau di kota Denpasar. Ini udah lama juga, lawas juga, pemain lama, populer. Chandra ini udah banyak. Jadi dia tuh ekspansif Chandra ini. Jadi tidak hanya menunggu jualan di warungnya aja, tapi dia bikin bungkus-bungkusan kecil terus ditaruh tuh atau dititip di kantin-kantin bandara atau apa, sekolah itu kalau nggak salah. Daftar makanya. Oh bener, di kampus mah ada. Oh ya, jadi dia tuh kayak gini ya, jadi ekspansif gitu loh. Jadi babi gulingnya ya memang sih akan ada kualitas yang diturunin kalau kayak gitu tuh, ada komponen yang hilang. Cuma dia pemain lama, salut sama caranya dia untuk survive. Tinggal 3 dan 4. Yang tadi peringkat kedua berapa sih? 4 ini adalah Pak Malen. Kering sendiri nih Pak Malen nih. Pak Malen nih rame banget ya. Tadi sepi ya? Pak Malen. Oh, kamu yang belanja ya? Oh, terima kasih kruku. Kameramen plus kruku. Namanya Radit. Oke. Jadi ini kalau normal jadi semua sih karena pandemi semua terdampak ya. Jadi ini kalau misalnya tidak pandemi dia rame banget sampai ngantri-ngantri di daerah Sunset Road. Kalau pernah jalan daerah Kuta Seminyak pasti pernah jalan-jalan di Sunset Road lah. Nah, lihat rame-rame di sebelah kiri atau kanan. Sebelah kiri kalau daerah dari arah bandara, itu pasti warungnya Pak Malen nih. Rame banget. Oh iya. Jadi katanya Radit, nggak tahu yang lain juga mungkin buka ya, coba Pak Malen ini juga masif banget untuk nerima pesanan acara-acara weddingan. Jadi babi guling seekor tuh dibawa ke tempat weddingannya terus dipotong dan diolah di lokasi wedding. Lumayan kalau ada yang mau weddingan di Bali, bisa kalau pingin babi guling bisa hubungin Pak Malen ini. Enak, biarpun kering cuma tasty. Wah, Pak Malen. Dan sampailah kita ke juara pertama. Ini adalah Sret. Siapa ya? Oh, Pande Egi. Sebenarnya ini Pande Egi ini lama sebenarnya. Cuma dia apa tuh namanya? Dulu cuma jualan babi gulingnya aja, dia ngeguling babi, terus babi gulingnya itu dijual-jual untuk upacara atau untuk usaha babi guling lain. Lalu kemudian beli Pande, kayak kenal. Jadi kayak beli Pandenya ini kayak dia akhirnya bikin usaha sendiri nasi babi guling. Kemudian berkembang jadi saat sekarang udah banyak review kalau nggak salah babi guling Pande Egi. Tapi ini emang enak sih Pande Egi. Jadi dalam saat sorry. Si Pak Malen tuh kalau misalnya di tempat makannya berapa sih? 45 ya? 45 ribu kalau jadi segera makan di tempat. Kalau bungkus ya nanti ada di Gojek, bisa di GoFood. Tidak semua babi guling di sini tuh ada GoFood-nya. Jadi harus ke tempatnya langsung beli bungkus. Dan balik lagi ke Pande Egi, ini tidak ada GoFood-nya kalau nggak salah. Karena ini tempatnya jauh di daerah Beng Gianyar, jadi harus effort ke sana sama kayak Bu Oke. Jadi harus butuh tempat, tapi Bu Oke kalau nggak salah udah ada GoFood-nya ya. Kalau buat jalan-jalan, iya itu ada. Dobil nggak ada, ini nggak ada, Pande Egi ini nggak ada. Jadi harus effort ke sana. Cari di sana itu harganya
Ini sebenarnya cukup murah. Jadi 20.000 udah bisa dapat nasi yang campur makan di tempat. Terus itu yang biasa. Kalau yang mau pisah itu harganya di 33 kalau nggak salah. 3335 kalau nggak salah. Harganya untuk campurnya Pandegi. Sudah banyak yang review juga. Jadi enak. Dia masif banget sekarang penjualannya. Selalu ramai biarpun tempatnya terpencil. Jadi itu sih. Jadi dia tidak ada GoFood-nya, informasi pentingnya dan harganya segitu. Oke. Demikianlah review makanan. Sebenarnya tidak dibilang battle, enggak. Cuma kita review aja, terus menurut selera saya diurutkan seperti itu. Jadi sebenarnya sekali lagi semuanya enak. Cuma ini menurut selera saya, dan ini tuh hanya 5 saja yang populer. Masih banyak babi guling lain yang ada di Bali. Nanti kita akan coba deh yang underrated. Jadi ini yang populer kan. Jadi populer, banyak orang yang tahu, banyak orang yang pingin review dong yang ini, wah kan kayak sering makan gini. Nah, kita cobain yang populer dulu. Nanti ada beberapa dagang nasi babi guling yang underrated itu kayak di Payangan, kayak di Denpasar apa itu. Kita bakal coba, kita akan sistemin kayak gini juga. Jadi ini jadi rekomendasi kalian, semoga bermanfaat. Saatnya saya dan tim menghabiskan babi guling yang tadi karena udah pada ngecas semua. Oke. Jadi thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Asik video-video dari The Wow Project. Oke, nanti juga ada deskripsinya di bawah. Kalau ada jadi next video kita mungkin ada yang mau coba babi guling yang underrated. Kalau menurut teman-teman ada yang underrated tapi dan layak kita angkat coba makan di sini, tulis saya di komentar ya. Sip, itu aja. Thank you. Sampai jumpa di next video lainnya. Ciao.